Susilo Bambang Yudhoyono, kelahiran 9 September tahun 1949. SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober tahun 2004 sampai 20 Oktober tahun 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Masa pemerintahan SBY JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya, yaitu Budiono, dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II, yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Kebijakan politik. Dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan politik yang pertama, pembentukan Kabinet Bersatu 1. Program pertama pemerintahan SBY disebut Program 100 Hari yang bertujuan memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN dan mewujudkan keadilan dan kedemokrasi melalui pihak kepolisian dan kejaksaan agung. Yang kedua, pembentukan Kabinet Bersatu II. Pada pemerintahan SBY yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Susunan kabinetnya berasal dari usulan parpol pengusung pasangan SBY Budiono yang mendapat kursi di DPR ditambah Partai Golkar, menganut konsep trias politika. Trias politika kini diterapkan pada pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan balance budget. Pembuatan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari tim Edwin Kabinet Indonesia Bersatu untuk bekerja sesuai White Paper dan APBN 2005. Yang kedua, kebijakan para menteri ekonomi yang lebih mengusung prinsip privatisasi. Konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan jurukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, kebijakan liberalisasi. Para menteri ekonomi sepakat untuk mengingatkan kerjasama perdagangan internasional melalui prinsip kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, adil, dan transparan. Sosial budaya. Sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Indonesia, seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik, sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah direndam, tetapi muncul kembali berbagai konflik lagi, seperti di Makassar. B. Budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY mengalami kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Pembangunan yang berhasil dicapai. 1. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan 6,23%, sedangkan tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,78%. 2. Pemerintahan SBY telah mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terdiri 3 bagian. Pertama, infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, infrastruktur dalam rangka ketahanan pangan dan penyediaan air baku, dan ketiga, infrastruktur pemukiman meliputi penyediaan air minum serta sanitasi berbasis masyarakat. 3. Pemerintahan SBY juga telah berhasil menyelesaikan jalan nasional dan strategis nasional sepanjang 15.519 km dengan perincian jalan nasional sepanjang 3.942 km dan jalan strategis nasional sepanjang 11.577 km.
Hasilnya, jalan nasional meningkat pada tahun 2004 34.628 km menjadi 38.570 km pada tahun 2013, dan jalan strategis nasional sepanjang 11.577 km merupakan jalan baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya lintas Selatan Jatim, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua. Kegagalan dalam masa pemerintahan SBY. 1. Tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio Gini sebesar 0,5%. 2. Terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto PDB dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2013.